start it up. Get me out of now. To where we started. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama YouTube channel Putu GYT. Nah, di sini gue mau ngasih tahu atau bagaimana sih caranya tips trik cepat atau mudah dalam menyelesaikan soal TPS. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian agar info ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Nah, untuk soal yang pertama di sini diminta yaitu urutan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini saya mau ngasih tahu ya tips trik cepatnya, benar-benar cepat banget. Nah, di sini kan diketahui ada nilai-nilai di dalam suatu option nih. Kita cukup mencari nilai-nilai ini saja. Perbatasan di antara nilai yang ada desimalnya. Nah, di sini 3/2 ini berapa ya? Nilai 3 dari 3/2 ini yaitu 1,5. Nah, dari sini kita lihat untuk nomor 1 yang pertama 1,33, selanjutnya 1,5 dan 1,0. Nah, di sini kan sudah berbeda ya. Masa 1,33 ini lebih besar dari 1,5. Ini nomor 1 nih, yang A ini salah. Untuk yang B, nah 5,4 ini berapa nilai-nilai dari 5,4 ini yaitu 1,25. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai 1,2 apakah lebih besar dari 1,25? Kan bukan, jadi ini salah juga yang B. Untuk yang nomor 3, yang C, 6/5 ini berapa nilainya? 1,2. Apakah benar 1,2 ini lebih besar dari 1,2 lebih besar dari 1,2? Nah, kan enggak, ini kan setara atau nilainya sama. Ini salah juga. Lanjut lagi, 4/3 ini nilainya berapa ya? Ya, nilai 4/3 ini 1,333 dan seterusnya. Nah, apakah nilai ini memenuhi? Kan ini memenuhi. Dari 1,5 lanjut lagi ke 1,33, habis itu lanjut ke, nah dari sini kita cek yang bagian depannya. 5/4 itu berapa nilainya? 1, nah apakah benar nilai 1,5 ini lebih besar dari 1,25 ini lebih besar dari 1,5? Kan bukan. Nah, dari jawaban D ini salah juga. Yang C yang terakhir, jadi ini pasti ini jawaban yang benar. 3,2 ini yaitu nilainya berapa? 1,5. Nah, ini kan udah memenuhi 1,6, habis itu 1,5, 1,2. Nah, ini cek kita depannya 5/3. Berapa nilai 5/3? 1,66. Nah, jadi jawabannya E. Gampang banget kan? Di sini kita cuman mengecek di bagian pertengahannya, pertengahan dari pecahannya ini. Setelah dapat memenuhi, baru lanjut ke bagian depannya, pecahan depannya. Itu aja. Lanjut lagi, diminta yaitu 24,99% dari 2499. Dari hal ini kita cek optionnya ya. Yang pertama, ternyata optionnya rata-rata 3 di belakang koma. Nih 6,25 ini sekian, 3 di belakang koma. Nah, dari hal ini semuanya sama. Jadi kita tinggal cari persennya aja, yaitu gimana caranya? 24,99 per 100 dikali 2499. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa di sini tinggal kaliin aja nilai ini ke ini. Berapa? Di sini saya pakai kalkulator langsung ya, yaitu 6245001. Nah, dari hal ini kan semua rata-rata
3 di belakang koma, 3 di belakang koma. Jadi nilainya pasti 3 di belakang koma. Atau di sini kita lihat nih, ini nolnya ada 2, tambah ini ada 2 juga, 1 2 di belakang koma desimal. Nah, dari sini kita bisa cek 1 2 3 4. Nah, 3 di belakang koma. Nah, itu jadi jawabannya di sini yaitu berapa deh? 6 2 4 D. Lanjut lagi. Nah, di sini saya mau ngasih tipsnya untuk menjawab soalnya. Misalnya ada soal begini, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Di sini kita jabarkan aja nilainya ya. Jadi 3 kuadrat tuh 3 kali 3 kali 2 pangkat 3 tuh 2 kali 2 kali 2. Nah, dari hal ini diminta option-optionnya itu ada 3 dikali, misalnya 3 dikali 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 3 kan nggak memenuhi. Yang memenuhi kan pasti ini. Coba kita cek ini dikali berapa nih? 3 kali 2 6. Langsung ini dengan ini berapa nih? 3 kali 2 kali 2 berapa dong? Berapa? 2 kali 2 4 kali 3 12. Nah, jadi jawabannya di sini yaitu ini. Nah, untuk menjawab soal nomor ini, kalian tinggal menjabarkan nilai-nilai pangkatnya. Nah, biar lebih mudah, jabarkan saja. Setelah itu baru kita kalikan yang mana yang memenuhi, itu aja untuk nomor soal ini. Lanjut lagi. Nah, untuk soal yang ini kita cek di mana X kurang dari Y, dan lagi satu ini. Di sini kita ubah nilai X lebih dari 3Z, atau bentuk lainnya yaitu kita bisa bentuk 3Z kurang dari X. Nah, ingat ya, dia tergantung condongnya. Misalnya condongnya ini kan di sini, ini nih condongnya ini kan condongnya ke 3Z nya. Nah, sehingga condongnya ini juga harus ke 3Z nya. Itu setelah kita mendapatkan condongnya, maka kita bisa simpulkan nilainya ini, dimana yang paling kiri atau yang paling rendah nilainya itu 3Z. Nih 3Z, setelah itu kurang dari X atau kurang dari X, lagi lanjut kurang dari Y. Dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa 3Z yang paling kecil, setelah itu baru X, yang paling besar itu Y. Nah, dari hal ini kita bisa cek yang mana nilai yang paling kecil. Nah, untuk bagian A, apakah Y kurang dari Z? Nggak mungkin, karena Y ini paling besar. Setelah itu yang nomor B, X min Z lebih dari Y. Apakah benar loh? Y-nya bisa lebih kecil. Nah, belum tentu ya, karena kan di sini semua diberitahu bilangan positif saja. Lanjut lagi, Y lebih dari Z. Nah, ini bisa benar. Kenapa benar? Coba kita cek ya, ini kita gabungkan nilainya ini. Ini kita hilangkan, jadi 3Z kurang dari Y. Nah, bila mana 3Z kurang dari Y pasti memenuhi juga Z kurang dari Y. Tentu saja jawabannya C. Mudah kan? Lanjut lagi. Nah, untuk yang nomor terakhir ini, diketahui bahwa kita keluarkan nilainya ya, atau kita samakan dalam bentuk persamaan Z. Di sini kita pindahkan nilai Z-nya ke kanan dan 2Y-nya ke kiri. Jadi memenuhi hasilnya X kurang 2Y lebih dari sama dengan Z. Lanjut lagi, yang ini juga sama ya, dalam bentuk Z pokoknya persamaannya. Ini kurang 2X kurang dari sama dengan Z. Nah, dari hal ini kita lihat ya nilainya X dikurang
tunggu. X dikurang 2Y, jadi nilainya nih lebih besar dari Z. Kita cek ini ya, ini kita lihat. Setelah itu, bila mana Y dikurang 2X, maka hasilnya kurang dari sama dengan Z. Nih, ini cek. Nah, artinya pengaruh banget nih antara Y dan X-nya. Dimana misalnya Y-nya nilai Y-nya min, maka Z-nya lebih kecil. Z-nya kecil, lebih kecil. Nah, bila mana X-nya min, maka Z-nya lebih besar. Maka dari itu kita tahu, kita menemukan bahwa X-nya nilai X-nya min, maka Z-nya lebih besar. Maka X-nya ini kan ini tadi nih saya bilang, jika X-nya min, maka Z-nya lebih besar. Artinya X-nya ini nilainya lebih besar dari Y. Itu logikanya ya. Saya mau ngasih tahu lagi di sini, intinya kita cek nilainya minnya nih yang mana lebih besar. Nilai minnya nih X sama Y-nya. Setelah kita dapat nilai minnya nih, kita cek bahwa dia kalau misalnya min 2X, maka Y-nya lebih besar, maka X-nya nih lebih besar. Lagi satu, jika min 2Y, maka Z-nya lebih kecil. Artinya X-nya ini lebih besar daripada Y gitu. Jadi jawabannya intinya bermain logika nih ya, itu jawabnya. Nah, itu aja informasi yang mau saya beritahukan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe ya. Setelah itu like, komen, share juga ke teman kalian agar informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.